Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Elong Sumarto dengan NIM A1Q1211072 dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 soal tugas UAS yang diberikan oleh Bapak dosen saya, Pak Ridwan, yang terdiri soalnya itu ada 5 nomor. Untuk menjelaskan yang pertama, yakni nomor pertama itu hakikat belajar dan pembelajaran. Untuk mengetahui hakikat dan belajar dan pembelajaran, tentunya kita mengetahui dulu kata dasar dari belajar dan pembelajaran itu sendiri, yakni kata belajar. Belajar ialah usaha untuk mendapatkan suatu ilmu atau kepandaian yang dilakukan oleh manusia. Belajar juga bisa diartikan oleh merupakan perubahan tingkah laku yang didapatkan melalui pengalaman manusia itu sendiri dari aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik manusia itu sendiri yang didapatkan dari pengalamannya, kemudian dari realisasi hubungan dan interaksinya terhadap manusia lainnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran itu ada dua, yakni ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri manusia, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia. Faktor internal biasanya dia faktor yang bersifat non-sosial, di mana dia merupakan faktor alamiah yang memang ada dalam diri manusia itu sendiri. Sedangkan faktor sosial dia faktor yang disebabkan oleh seperti pergaulan individu itu sendiri. Kemudian ada beberapa aspek juga yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Pertama itu aspek fisiologis. Nah, aspek fisiologis ini dia dari segi jasmani atau fisik dari manusia itu sendiri atau orang itu sendiri. Kemudian ada aspek psikis. Aspek psikis ini menyangkut intelijensi atau kecerdasan, kemudian sikap, minat dan bakat orang itu sendiri. Selain itu juga ada beberapa jenis dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang pertama itu ada jenis isyarat yang bisa didapatkan melalui suatu isyarat atau petunjuk. Kemudian ada juga belajar mengenai membedakan, yang kemudian belajar stimulus dan respon, di mana di situ kita dihadapkan kepada rangsangan kita terhadap stimulus itu bagaimana. Kemudian belajar itu ialah sebuah sistem yang sudah teratur dan tertata rapi. Kemudian pembelajaran juga, dia belajar dan pembelajaran itu ialah proses di mana yang dimulai dari awal atau perencanaan, kemudian pelaksanaan kegiatan serta evaluasi. Dalam pembelajaran itu perlu yang namanya rancangan pembelajaran, kemudian tindak lanjut atau eksekusi dari pembelajaran itu sendiri, kemudian setelah membawakan materi atau bahan ajar perlunya yang namanya evaluasi, yakni evaluasi guru terhadap siswanya, sejauh mana itu kemampuan siswanya dalam memahami sebuah materi. Hal itu juga diungkapkan dalam komponen-komponen pembelajaran itu sendiri, di mana komponen-komponen pembelajaran itu harus ada pembelajar, kemudian pembelajaran, kemudian media atau bahan, kemudian alat, serta evaluasi. Nah, evaluasi ini tadi yang saya maksud untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa itu. Kemudian soal yang kedua, yakni apa peran guru BK dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Jadi ada beberapa peran guru BK dalam kegiatan proses belajar dan pembelajaran. Yang pertama itu dia merupakan informan, di mana dia menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pembelajaran dan tata cara pembelajaran kepada siswa, yang dilanjutkan dengan motivasi belajar, di mana di sini siswa didorong untuk semangat belajar dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu dapat berlangsung efektif baik guru maupun siswanya. Kemudian guru BK juga memfasilitasi siswa-siswi yang ada kendalanya dalam terkait proses belajar dan pembelajaran, yang mungkin dikarenakan adanya masalah pribadi ataupun masalah keluarga yang membuat siswa itu dia terkendala dalam proses pembelajaran. Nah, disinilah tugas
Guru bimbingan dan konseling dia sebagai mediator atau fasilitator di mana dia mampu memberikan konseling kepada siswa-siswi yang bermasalah, yang kemudian siswa-siswi dan bermasalah itu dapat mengatasi permasalahannya itu sehingga proses pembelajarannya dia dapat berjalan sebagaimana biasanya, dan pembelajaran pun dapat tertunjang secara keefektifan maupun keefisienan dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian nomor tiga yaitu perbedaan teori belajar dan pembelajaran seperti behavioristik, kognitivistik, humanistik, dan konstruktivistik. Yang pertama kita mulai dari behavioristik. Behavioristik adalah pembentukan perilaku dengan cara pembiasaan terhadap siswa itu sendiri, yang dimana siswa, apa yang diketahui oleh siswa, apa yang dipahami oleh siswa, maka sudah itu juga lah yang dipahami oleh guru. Dimana dalam teori behavioristik, pengetahuan itu dia bersifat pasti, tetap, dan objektif. Kemudian yang kedua yakni teori kognitivistik, yang dimana guru dia menggunakan metode tanya jawab atau metode diskusi, yang kemudian setelah metode tanya jawab atau diskusi, kemudian guru menjelaskan secara rinci materi yang telah disampaikan. Jadi di sini siswa dapat lebih aktif. Konstruktivistik, di mana dia biasanya konstruktivistik ini pembelajaran melalui media online yang dilakukan oleh siswa, di mana siswa dia belajar sendiri, kemudian siswa dia belajar dengan cara berdiskusi, aktif, dan mampu mereview kembali apa yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang terakhir, pembelajaran humanistik. Pembelajaran humanistik ini ialah pembelajaran memanusiakan manusia itu sendiri. Pembelajaran ini dia fokus pada tingkah laku, karakter, atau sifat dari sifat manusia itu sendiri. Ini memanusiakan manusia. Di sini guru dia hanya berperan, dia menjadi media atau media tempat siswa untuk bertanya dalam kendala-kendalanya untuk bisa memanusiakan dirinya atau memanusiakan manusia itu sendiri. Kemudian nomor yang keempat, soalnya yaitu perbedaan dari model, strategi, teknik, metode, dan pendekatan dalam pembelajaran. Oke, langsung saja. Pertama yakni metode. Model. Yang pertama yakni model pembelajaran. Model yaitu gambaran dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan secara terorganisir atau yang dirancang secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Kedua yakni pendekatan, yang dimana asumsi atau keyakinan kita terhadap proses pembelajaran atau konsep dasar yang menguatkan, yang mewadahi, serta menginspirasi dari model pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang ketiga, strategi, yakni kebijakan atau perencanaan yang digunakan dalam pembelajaran yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran serta meningkatkan proses dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat yakni metode, di mana metode ini adalah prosedur atau tata cara pelaksanaan pembelajaran yang sudah diatur atau tertata rapi dalam proses pembelajaran. Sedangkan yang terakhir yakni teknik. Teknik merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pembelajaran. Jadi teknik ini dia bisa berupa alat atau media yang dipakai oleh guru tersebut untuk menyampaikan proses belajar dan pembelajaran. Kemudian metode soal terakhir, soal nomor 5, yakni metode yang cocok untuk digunakan dalam proses pembelajaran dan mengapa saya memilih metode tersebut. Metode yang saya pilih di sini yaitu metode ceramah plus. Mengapa saya memilih metode ceramah plus? Karena metode ceramah plus ini dia di dalamnya itu terdapat ceramah, kemudian diskusi, tanya jawab, dan evaluasi, yang dimana siswa itu dia dapat aktif.
Dan dapat aktif di sini, mengapa dia dapat aktif? Karena dengan diskusi atau tanya jawab, siswa dia dapat berpikir kritis agar bisa memecahkan suatu permasalahan atau soal-soal yang diberikan oleh guru ataupun pendidik. Kemudian dia ada feedback antara guru dan murid, di mana guru dia menjelaskan, kemudian siswa juga dia membantu menjelaskan sesuai pemikiran dan pemahamannya terhadap materi tersebut. Jadi metode ceramah plus ini menurut saya ialah metode yang ampuh dalam suatu proses pembelajaran, di mana guru dia aktif, begitupun juga siswanya aktif dan semangat dalam kegiatan proses pembelajaran. Terima kasih. Sekian tugas UAS saya. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.